Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin, salah satu pengajar sastra di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Kedua dan Pendidikan Universitas Nusantara Bandung. Nomor induk dosen nasional 04 05 03 7101. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah sangat sastra dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 5. Pada pelaksanaannya, mata kuliah ini dilakukan pada semester 5 selama 1 semester, di 6 bulan. Pada pelaksanaan pula bahwa karena ini praktik, tidak hanya mengandalkan dalam jadwal perkuliahan, tetapi ada jadwal-jadwal tambahan yang ditentukan oleh kelompok masing-masing mahasiswa. Adapun CPMK dari mata kuliah yang selesai ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami tentang prinsip-prinsip sanggar sastra. Artinya bahwa sanggar sastra harus menghasilkan sebuah karya sastra atau pertunjukan karya sastra dan mengelola pertunjukan karya sastra yang diarahkan pada proses penawaran secara komersial, sehingga pada pelaksanaannya mahasiswa memiliki 2 pengalaman. Satu, pengalaman mencipta, yang kedua pengalaman wirausaha. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu merencanakan pergelaran sastra. Pada pelaksanaannya dalam perkuliahan, mahasiswa sudah mulai membentuk 2 organisasi. Yang pertama kelompok pencipta, yang kedua kelompok pengelola. Di kelompok pencipta ada sutradara, ada penata artistik, ada penata musik, ada aktor dan aktris. Yang di posisi yang kedua adalah adanya pengelola, yaitu ada pimpinan produksi atau kalau dalam perfilman namanya produsen. Nah, kedua-duanya akan bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. CPMK yang ketiga adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep garapan. Seperti halnya CPMK yang sebelumnya, sutradara harus mampu memberikan konsep garapan melalui proses yang pertama, sutradara harus mampu memilih naskah drama atau memilih lakon drama atau lakon cerita. Yang kedua, sutradara harus mampu menafsirkan. Ini sebuah konsep garapan. Ada menafsirkan atau interpretasi, ada juga adaptasi. Bergantung bentuk karya sastra yang akan ditampilkannya. Apakah pertunjukan drama, apakah drama sisi puisi, apakah musikalisasi puisi, atau dramatisasi cerpen, atau dramatisasi novel. Ini merupakan sebuah gagasan atau sebuah konsep garapan. Sementara di proses garapan berikutnya adalah penata artistik harus mampu membuat konsep garapan tentang tata panggung, dari mulai dekorasi panggung, tata cahaya atau tata lampu, kostum, make-up, properti, dan yang lain-lain. Sementara tugas penata musik adalah membuat konsep garapan ilustrasi musik sesuai dengan harapan dari sutradara dan diarahkan pada proses latihan untuk memberikan suasana-suasana pertunjukan dari adegan awal sampai adegan akhir. Selanjutnya, aktor dan aktris akan membantu sutradara menafsirkan dalam bentuk lakonnya masing-masing atau tokohnya masing-masing. Siapa yang akan bermain A, B, C, D, dan E, mereka bertanggung jawab untuk membuat konsep garapan secara personal atau individual. Yang selanjutnya, Pimpro, pimpinan produksi harus juga punya konsep garapan, pilihan panggungnya mau di mana, terus mau tampilkannya bulan apa, jual tiketnya berapa, dari jualnya kemana, apakah ke sekolah mitra, apakah ke antar perguruan tinggi atau umum. Jadi masing-masing memiliki konsep garapan. Itu CPMK yang ketiga. CPMK yang keempat adalah mahasiswa sudah mulai mengekspresikan sebuah karya sastra. Ini sudah berlaku dalam proses latihan, dalam bentuk perkuliahan. Mereka sudah mulai mempraktekkan dari latihan dasar, latihan awal, dari latihan konsentrasi, olah vokal, olah sukma, olah rasa, olah pikir, olah tubuh, terus belajar membaca naskah drama, belajar membaca puisi, bernyanyi, menari, membaca cerpen, mendongeng, bercerita, dan seterusnya. Sehingga dalam proses mengekspresikannya mereka memiliki variasi alias tidak jenuh dalam prosesnya. Itu CPMK yang keempat. CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu mengekspresikan, mampu menampilkan pertunjukan
karya sastra yang sudah tadi dilakukan oleh pimpinan produksi, bahwa nanti gedungnya akan ditentukan. Itu proses pembelajaran. Sementara dalam proses evaluasi, karena ini mata kuliah praktik, maka tidak ada tes tulis, melainkan tesnya non-tes, artinya penilaiannya non-tes, dan bisa dilakukan apabila nilai tugas dari UTS itu akan kita refleksikan dalam proses sehari-hari latihan dan diskusi evaluasi dalam proses latihan. Sementara untuk ujian akhir semester itu akan kita lihat di gedung pertunjukan dan dinilainya oleh dosen-dosen sastra yang lainnya. Jadi termasuk saya dalam proses penilaian oleh dosen-dosen mata kuliah yang lainnya. Karena mata kuliah sastra ini akhirnya adalah karya dosen dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, pada hari ini pertemuan kita mata kuliah Sanggar Sastra. Sebelumnya tadi sudah mata kuliah yang lain. Ya. Mudah-mudahan sehat, semuanya hadir, terutama bahagia. Baik, gitu ya. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas tentang prinsip-prinsip Sanggar Sastra. Saudara sudah mulai dicuci otak kemarin itu bahwa mata kuliah ini jangan berpikir teori tapi praktek. Ya, dalam prinsip Sanggar Sastra bagaimana kita menghasilkan sebuah karya sastra. Ya, sebuah pertunjukan karya sastra. Yang kedua, kita jual. Ini dua pengalaman yang kita raih. Yang pertama kita sebagai pencipta, yang kedua sebagai wirausaha. Ya, jadi entrepreneurship itu ada di mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah bagaimana kita melanjutkan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah kita lalui pada CPMK yang kedua ini. Jadi pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 kita di kelas, ya, keempatnya kita tinggalkan kelas yang nyaman. Kita mencari tempat latihan yang lebih nyaman, ya. Oke. Nah, mahasiswa mampu merancang pergelaran sastra. Jadi teman-teman harus punya pengalaman bagaimana cara merancang persiapan pergelaran karya sastra. Tidak hanya menonton saja, kita sebagai pelaku. Sub CPMK-nya bahwa mahasiswa mampu mengekspresikan pengalaman estetik dalam bentuk pengalaman artistik. Oke, pengalaman estetik itu berarti tentang keindahan. Sudah belajar teori sastra, sejarah sastra, prosa fiksi, apresiasi drama, kajian drama, ya, sapirakulah begitu, ya. Nah, artistik itu berarti kan kaitannya dengan seni visual, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sebuah tontonan. Dan teman-teman sudah banyak menonton di YouTube karya-karya kakak kelas, termasuk tontonan yang kita paksakan bersama nontonnya. Gitu. Nah, indikatornya mahasiswa mampu mengekspresikan pengalaman berkesenian. Pengalaman berkesenian ya tadi, ya. Sementara kita melihat dulu dari menonton. Nah, di Sanggar Sastra tidak menonton. Kita jadi tontonan. Begitu ya? Seperti biasa, saya akan memberikan pembelajaran dengan Kang Riyandi, begitu ya. Hadir hari ini punya oleh-oleh, punya video pertunjukan yang akan kita apresiasi bersama. Nah, Kang Riyandi nanti juga akan membantu mengarahkan penyutradaraan, termasuk juga tentang penataan musik. Itu namanya team teaching dalam Sanggar Sastra, ya. Mau menyaksikan video sekarang? Mau. Mari, Kang Riyandi silakan. Dante Alkitab. Sepasang mata disaga. Tajam tangannya wajib gopang. Bertahan tubuh tangan dia tegak. Alkitab. Dante Alkitab. Dinding tembok adalah tabir mul. Bunga besi dalam tungkannya. Tubuhnya deh. Polos di tiap-tiap sinar. Alkitab. Jangan Alkitab. Di pelatangan, di pendirian adalah satu jagoan. Alkitab. Jangan Alkitab. Malam berudara tuba dan mengacai kegelapan di simaknya bersih kader.
meja judi dengan uangku sepenuh saku. Perdana, jangan kekal sendiri, Perdana. Angkatlah satu longgeng berpatah tangan bersama janji Agina menang. Telah kusimak uji besi. Berpandangan Perdana dan Menteri Polisi Dante Agina telah dibongkarnya pegadaian malam tadi dan kini dia sedang menang. Akulah Dante Agina. Siapa berani melangkah, kutigas tubuhnya batang pisang. Tajam tanganku, telancip bokang, telah kulipat. Uji besi. Dia ketakutan seluruh kalangan memandang pada Dante bermata kempar tersebut. Kenapa kalian memandang begitu? Kenapa kalian memandangku begitu? Menarilah malam sedampang lalu. Hidup kembali penjudian, hidup kembali kalangan, dan Dante masih menari berselempang selendang. Ditakutnya seloki ke-9 libur, waktu mencari bangun, Dante Agina tertidur. Kala terbangun dari mabuknya, Menteri Polisi berdiri di sisi kiri. Dante Agina, nggak usah ambil tangan, dikisiknya mata yang sini. Menteri Polisi, tindakan berdinakunya memukul orang yang nekat. Dante diam di rantai kedua tangan dan dada merah lidah bulan tanah. Sebelum habis hari pertama, Dante pilih uji penjara. Ia lidah meniti cahaya. Sebelum tiba malam pertama, terbenam tubuh Menteri Polisi di dasar kanan. Siapa laki-laki menuntut bela? Datanglah kalau aku jaga. Yakni kaum di lunas malam. Tak ada orang yang datang dan izin nikah telah. Nah, janda yang lakinya terbunuh di dasar kali dan datang ke pangkuannya. Mulut mana yang tak direguknya, dada riak berbulu hitam, luas tulangnya panjang-panjang, telah terbenam beratus perempuan di wajahnya yang tegak. Betina mana yang tak ditaklukkan, mulutnya manis dibuka, lidahnya sabuk kelapa buah, bungisnya tajam sapi juk, Agina, Dante Agina. M3 di tangsi polisi. Dante terbangun 3 kali, diremasnya rambut hitam janda bawahnya. Terima di taksi polisi, perempuan berkhianat, tak ada di sisinya, berdetak langkah mengebung rumah, didengarnya laki-laki menantang. Dante, bangun, dari jangan jika kau gagal. Bahkan siapa yang jantan, kutunggu di atas ranjang. Tak ada Dante yang sakit, hingga tak keluar menemui kami. Tubuh kalian, batang pisang, tajam tanganku lancip goa, menembus genteng kaca. Dan Dante di atas atap, memandang tidak pada orang banyak. Oi! Cukup? Laki-laki sebagai perkembangan. Ya, cukup. Baik.
Kalau kita sudah mulai masuk pada atmosfer pertunjukan itu dari awal sudah terbawa ya. Iya. Oke, artinya yang ada bukan saja logika tapi rasa. Iya. Nah kalau gitu apa tanggapannya? Saya mau menanggapi Coba. dari video itu pertunjukan yang sangat menarik itu Pak, pertunjukan monolog yang sangat menarik dan si aktornya juga kelihatan sudah profesional. Oke, bagus. Terima kasih. Azmi ya. Ya, Punya pendapat positif. Ini kerangka monolog, tapi naskahnya adalah puisi balada. Ya, kita tidak tahu monolog itu bukan. Padahal ini kerangka monolog yang ambil. Ya, jadi Azmi punya pendapat bahwa ini adalah pertunjukan yang menarik, ya, dan memperlihatkan aktor yang sudah cukup berpengalaman, handal ya. Baik, yang kedua, ada tanggapan lagi? Aku Pak Ya, mau tanggapan dari segi ekspresi dan vokal. tuh. Setelah melihat dan menonton ini, ekspresi dan vokal yang aktor tersebut tampilkan itu udah total, karena udah termasuk dari segi fisik mungkin ya Bapak, terus gerak tubuhnya Betul. sangat luas. Betul. Terus sangat terlatih. Ya. Dari segi apalagi kalau fisik tuh kontak mata Oke. pada dialog mana saja yang Ya. harus menunjukkan ekspresi marah atau emosi tegang kayak gitu, Betul. itu sangat-sangat profesional ya Bapak. Bagus. Terus dari ekspresi itu tidak hanya fisik tapi batin juga ya Bapak. Iya. Terkait pemahaman naskahnya juga tidak bisa dibandingkan lagi, itu sangat-sangat profesional. Kalau untuk yang kita tanggapi dalam vokal itu sangat-sangat Kuat ya. kuat, dan karakternya tuh udah dapat banget. Oke, ya. Panjang ya. ya, Dalam. Ke atas. Meniti cahaya. Buka. Itu kan di bahasa tubuh gestur. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi reaksi kita masuk pada itu. Ada lagi? Oke, Wahyu. Dari setelah melihat pertunjukan tersebut Pak, dapat saya tanggapi bahwasanya dalam penampilan drama monolog ini, walaupun memang tanpa penataan artistik yang sangat sederhana, mungkin disebutnya tidak terlalu kompleks, dan juga penataan musik itu hanya gerakan dari kaki yang kalau kita dengar itu kayak suara jeda dari satu ke satu, tapi penampilan di situ tetap menarik gitu Pak, luar biasanya seperti itu. Aktor bisa menjadi artistik. Iya. Ya, aktor bisa jadi musik. Sama dengan guru. Ya, guru bisa jadi model. Kenapa tidak? Ya, baik. Terima kasih. 3 tanggapan positif dan mudah-mudahan berkembang jadi lebih kritis ya. Kritisnya bukan masuk rumah sakit. Berpikir lebih kuat. Baik, kalau gitu kita kaitkan dengan materi hari ini tentang merancang pertunjukan. Ini sebuah tontonan, oke? Merancang perjalanan drama atau perjalanan sastra. Yang pertama, kita tentukan siapa sutradaranya. Yang tadi ada sutradaranya? ada Iya, dia sendiri sutradaranya. Penatatiknya dia sendiri. Penata musiknya dia sendiri, pemain dia sendiri. Ya sudah, ya itu mah pertunjukan pelit. Semuanya dia sendiri. Baik. Nah, tugas sutradara masih ingat? Memilih naskah. Oke. Selanjutnya baca ya. Kan sudah mata kuliahnya. Oke, diberi apresiasi. Jadi harus ada saudara dulu, ya. Baik. Yang kedua, penata artistik dan penata musik. Masih ingat penata artistik? Tentang apa? Tentang dekorasi kebutuhan Membuat dekorasi di atas panggung. Ya. Tata cahaya, tata lampu, tata makeup, tata kostum, properti ya. Ya. Oke, jadi ada mah kerajinan tangan lah. Ya. Selain nyopet. Penata musik, Membuat instrumen dari instrumen musik, ilustrasi musik. Ya. Ya, bisa atau tidak kepaksa. Ya. Dengan kaki jadi musik, Ya. di tempo, ya terus gitu.
Kalau kita jalan begitu nggak akan enak. Tapi di pertunjukan jadi enak karena tempo pijakan dengan tempo vokal itu berirama. Namanya harmonisasi. Ya, komposisi. Begitu. Selanjutnya ada aktor, ada aktris. Aktor kekacauan. Ya, jadi pelaku. Tadi pelakunya itu matanya belotot, ya, badannya tegap begitu, ya. Begini, berarti kan sedang diikat. Ya. Jadi otomatis intuisi keluar karena penata aktor ini bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, belajar baca. Gimana tuh? Bagaimana latihannya? Gimana saudara aja? Cuma dalang, goyang balik. Jadi aktornya harus cerdas, harus pintar, cepat hafal naskah, ya, terus cepat hafal blocking dan yang lain. Ngapal tuh nyalira, maca nyalira, ketawa sendiri, ya. Baik. Yang terakhir, organisasi atau pimpinan produksi. Itu yakin ada yang tadi pimpinan produksinya? Ada, manajernya ada. Kalau dijual tiketnya 15.000 berani? Berani. Yang tadi? Berani. Plus dengan bala-bala gua? Ya. Artinya kepuasan kita muncul karena kita berikan pembelajaran. Ada kontemplasi, ada perenungan. Ya, ada wawasan, ada taman keterampilan. Baik. Ini yang akan kita bicarakan di minggu ke depan. Ya, saudara sudah harus lagi merancang. Ya, di pertemuan berikutnya saya tidak mau lagi ada di ruangan ini, pindah ruangan lapangan yang tempat untuk latihan, dan sudah ada sutradara, penata artistik, penata musik, aktor aktris, dan pimpro, pimpinan produksi atau produser, Rampung Jambi. Baik, itu ya. Jadi sepakat bahwa pertemuan yang akan datang kita sudah pindah ke lapangan, kostumnya pakai training atau paksi, karena kita akan gulitikan. Begitu, ya. Ada pertanyaan sebelum? Oke. Kan disebutkan dalam merancang pergelaran drama itu ada sutradara ya Pak. Nah, bagaimana dalam kitanya yang membuat produksi itu, bagaimana cara menentukan sutradara di dalam suatu pergelaran pertunjukan? Untuk kita, karena kita bukan teater profesional, dipilih secara musyawarah mufakat, ya, voting, tapi nggak usah pemilu. Ya. Pilih saja, ada teman-teman yang sering nonton, sering membaca, begitu, anggap saja ini wawasannya lebih tinggi. Itu saudara. Atau minat, ya, misalkan kita berminat, atau siapa itu? Kita berminat, langsung saja kita mau saudara, tinggal belajar, ya. Tadi pelajari tugas-tugasnya, memberi naskah, membuat interpretasi, membuat membuat casting, ya, membuat floor plan secara panggung, latihan, belum. Jadi ajukan saja, jangan takut. Ya, kalau ukuran yang baik dan yang tidak baik, ya bergantung tadi proses pengalamannya. Karena kita mau proses pembelajaran jadi sutradara, pilih secara musyawarah atau mengajukan. Dan teman-teman harus dukung suara itu. Ya, kalau nanti kita sudah profesional boleh kita tawarkan. Sementara kita yang dianggap tepat dan baiknya di lingkungan kita saja, gitu ya? Bagus. Yang oke, Ayu ya? Ya. Bagaimana cara menentukan tempat pertunjukannya gitu? Baik, Ayu sudah mulai berminat di Pimpro berarti. Iya. Ya. Baik, yang menentukan gedung itu orang yang berpikir marketing, ya, jiwa usaha. Jiwa usaha pasti mendatangkan uang. Maka Ayu harus berpikir gedung mana yang strategis, mudah dijangkau dan gampang dikenal. Bandung misalkan Undang Siang, dekat pasar, Kosambi, mau kelaparan. Ya, angkot ada Damri, ada Gede Bage dan seterusnya. Dan kerjasamanya tidak terlalu mahal gitu. Di Taman Budaya Dago jauh ke dalamnya. Ya, naik Gojek atau naik Grab 50.000 bolak-balik 100.000, tambah tiket 35. Ya jangan channel bahe, udah aman. Penderitaan lah. Tentukan yang strategis. Versi kita ya, strategis, ada nilai jualnya. Karena kita akan menjualnya ke SMA, sekolah mitra kita, ke teman-teman mahasiswa kita, antar perguruan tinggi dan umum. Jadi jangan mempersulit orang untuk menonton. Ya,
Gitu. Udah naon sih karena naonan. Ada lagi? Aku Pak, Baik. kan dalam pagelaran drama pasti latihan dan latihan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, Iya. gimana caranya supaya kita tuh punya cara latihan yang tidak membosankan gitu? Baik, ya. Mau latihannya kayak tadi? Jadi, ya puisian tadi dipecah gitu. Ya, dipecah, menarik kan? Tiba-tiba kita jadi yang membacakan, kita jadi latihan kita. Ada jadi polisi, ya, gitu. Ada yang nyamar jadi neng teh, yang masuk begitu. Ya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, mendongeng, ya. Coba Ulan ya. Ulan mendongeng, yang lain jadi pemerannya, bisa? Bisa. Ya. Tiba-tiba ada seekor buaya merayap dan berlayar. Nah, Aji merayap. Olah tubuh, olah sukma, konsentrasi, olah pikir, olah rasa dengan ngedongeng. Atau bernyanyi. Ya, bersenandung. Ada yang suka nyanyi gitu? Nah, Adit pilih lagu yang dari mulai nada terendah sampai nada tertinggi. Kalau bisa mah putus surat. Ya. Kalau mau mah ya carilah pelatih olah vokal, nyanyi atau menari. Ya, mau tari jaipongan, berdandan bebas. Itu untuk olah tubuh. Ya kita tidak jenuh. Ya, oke. Atau membaca cerpen, dipecah-pecah lagi tadi. Kalau boleh memilih lagi terus keliling gitu. Nanti akan banyak canda, tawa, tapi ekspresi kita keluar, intuisi kita terbentuk. Ya, maka latihan menjadi rekreasi, jadi hiburan, tidak menjadi konflik. Ya, sayangnya kita tidak bisa memilih pertanyaan yang panjang ya tentang kapan karena waktu. Tapi yang jelas bahwa kita bertemu yang akan datang itu, ya tetap semangat, tetap berkarya dan tetap bahagia. Ya. Jangan takut jadi apapun karena akan ada aku di sampingmu, Cok. Saudaranya perangkat fisik kan ada saya di sini. Ya, mendampingi terus gitu. Aku jangan takut. Ya, gitu maksudnya. Jadi yang jelas bahwa mata kuliah sangat sastra ini akan perlu perjuangan. Ada yang berceloteh gitu. Mata kuliah sangat sastra itu SKS-nya banyak, latihan banyak, rujit. Ya, bagi yang tidak mengikuti pakai aman. Aman ya? Aman. Selamat bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Saya tidak mau di ruangan ini lagi, terlalu nyaman untuk latihan. Kita cari yang nyaman untuk latihan. Itu tugas sutradara mencari tempat latihan atau oleh tim pro. Diskusi lah. Ya, mau di BIP, mau di mana, bisa. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.